Sekarang gak ada siapa-siapa yang bisa nolongin lo. Kita lihat sepintar apa lo tanpa bacot lo itu. Nah, begini lebih bagus. Hari pertama sekolah, penampilannya harus oke dong, biar kesannya baik. Tapi, kok kaku banget ya? Kayak patung di toko baju. Coba rileks sedikit, Kak. Adikku ini tidak mengerti. Rileks itu untuk orang yang lalai. Bagiku, sikap ini adalah kesiapan. Ini adalah caraku memastikan semuanya aman. Aku rasa ini sudah paling nyaman. Nyaman buat kakak, tapi aneh buat orang lain. Coba deh, senyum sedikit, biar orang gak takut buat menyapa. Baiklah, aku akan coba untuk senyum. Tarik sudut bibir ke atas. Tapi otot-otot ini rasanya tidak mau menurut. Latihan di cermin semalam saja sepertinya tidak cukup membantu. Oke, cukup. Gak usah dipaksa. Nanti disangka marah bukan senyum. Aduh, kakak ini lucu juga ya. Sesuai dengan perkiraanku, cara ini memang jelas tidak berhasil. Aku harus cari cara lain nanti. Bau apa ini? Jangan-jangan rotiku. Hampir aja jadi arang. Ini semua gara-gara mengurusi ekspresi kakak sih. Dengar ya kak, gak usah terlalu dipikirkan. Gak usah pura-pura senyum atau apa. Cukup jadi diri kakak sendiri saja. Tapi jangan terlalu diam juga ya, nanti dikira sombong. Kalau ada yang menyapa, setidaknya balas sapaannya. Oh, oke. Akan aku coba pikirkan dan usahakan. Nah, gitu dong. Ini sarapan buat kakak. Sekolah baru berarti sistem yang baru. Aku harus mempelajari aturannya. Bukan hanya yang tertulis, tapi juga yang tidak terlihat sekalipun. Tujuannya bukan untuk menjadi seseorang yang mengundang perhatian, tapi untuk menjadi siswa yang biasa-biasa saja. Menjadi bagian dari orang-orang sampai aku paham segalanya. Oke kak, aku ke teman-temanku dulu ya. Kelas kakak di lantai 2, jangan sampai nyasar. Anyah, jadi itu kakakmu yang kamu ceritain itu? Iya dong, keren kan? Keren sih, tapi kok auranya dingin banget gitu ya? Dia bahkan gak balas lambaian tanganmu tadi. Dia memang begitu, agak pemalu. Tapi aslinya baik kok. Suara mereka terbawa angin. Identitasku sebagai kakak Anya sudah tersebar. Ini akan menarik perhatian yang tidak perlu. Aku harus lebih berhati-hati. Pos jaga itu hanya diisi 2 orang, dan keduanya sibuk dengan obrolan mereka sendiri. Fokus mereka terpecah, tidak ada kewaspadaan sama sekali. Ini adalah celah keamanan yang jelas. Pagar itu tingginya sekitar 2,5 meter. Ada celah di antara tanaman merambat di sana. Aku bisa memanjatnya dalam 3 detik jika perlu. CCTV model lama, sudut pandangnya terbatas. Ada titik buta besar di dekat tiang bendera dan di balik pohon itu. Setidaknya ada 4 jalur keluar dari jangkauannya. Pada dasarnya ini hanya sekolah biasa dengan keamanan yang longgar. Sebuah lelucon. Banyak titik buta dan tidak ada ancaman berarti. Untuk saat ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Rian melanjutkan langkahnya masuk ke dalam gedung sekolah. Wajahnya tetap tenang dan tidak terbaca, menyembunyikan analisis menyeluruh yang baru saja ia selesaikan dalam hitungan detik.
Anak-anak, kita kedatangan murid baru. Silahkan perkenalkan dirimu. Ceritakan sedikit tentang hobimu mungkin. Hobi. Apa ya? Biasanya orang jawab apa sih? Baca buku, dengerin musik, olahraga? Standar banget. Kalau aku jujur hobi bongkar pasang senjata, nyari titik lemah bangunan, atau nahan napas, bisa-bisa dikira aneh. Enggak, jangan. Rian Pratama, hobi mengamati. Mengamati? Mengamati apa? Kok jadi horor? Unik sekali. Baik, Rian, kamu bisa duduk di sebelah Leo. Hai, aku Leo. Salam kenal. Oke, anak ini namanya Leo. Dari cara duduknya yang agak bungkuk sama kelihatan gugup gitu, kayaknya dia gampang jadi target bully. Tapi bukan ancaman buatku. Aman. Aduh, tatapannya kayak mesin scanner. Apa dia bisa lihat kalau aku belum mengerjakan PR matematika? Kutu buku, pinjem duit dong, buat ganti rugi makanan gue nih. Bara, lihat tuh anak baru Bar, cuek banget, kayak kita nggak ada. Woi, anak baru, lo budak atau apa? Gak lihat ada yang lagi susah? Berisik. Mengganggu efisiensi waktu makan. Dia tidak peduli pada Leo. Dia hanya butuh alasan untuk berinteraksi denganku. Merepotkan. Urusanku di sini hanya makan. Urusanmu sepertinya lebih banyak. Bacot lo anjir, lo pikir lo siapa? Gue hitung sampai 3, minta maaf atau muka lo gue ubah bentuknya. Dia memilih eskalasi. Sayang sekali. Sekarang aku terpaksa menarik sedikit perhatian hanya untuk bisa kembali makan dengan tenang. Tidak perlu berhitung. Lakukan saja. Lo nantang gue? Aku hanya lelah dengan dramamu. Tapi sebelum kamu memukul, pikirkan ini baik-baik. Kalau kamu pukul aku sekarang, anak ini akan punya alasan kuat untuk melapor ke guru. Kamu akan kena masalah besar karena ada banyak saksi. Kamu mungkin menang berkelahi, tapi kamu kalah dalam jangka panjang. Kamu akan dicap sebagai biang onar oleh sekolah. Tapi kalau kamu tidak jadi memukul, maka semua orang di sini akan melihatmu sebagai seorang pembual yang mundur hanya karena sedikit kata-kata. Mereka akan lihat kalau kamu itu kosong. Kamu hanya besar suara, tapi tidak punya nyali untuk menanggung konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Jadi, silakan pilih. Mau jadi preman bodoh yang masuk ruang BK, atau jadi pengecut yang kehilangan muka di depan seluruh kantin. Apapun pilihanmu, itu tidak mengubah fakta bahwa kamu sudah mengganggu makan siangku. Lo Gila loh, aku tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Kehebatannya itu menakutkan. Akhirnya kita ketemu di tempat yang pas, anak aneh. Lo pikir lo keren, hah? Bikin gue kelihatan bego di depan semua orang di kantin. Semua persis seperti yang kubayangkan. Dia marah karena kejadian tadi, lalu menungguku di tempat tanpa saksi. Bicara baik-baik tidak akan ada gunanya untuk orang ini. Dia harus merasakan sendiri akibatnya agar berhenti. Gak usah sok tenang lo.
Sekarang nggak ada siapa-siapa yang bisa nolongin lo. Kita lihat sepintar apa lo tanpa bacot lo itu. Dia sangat emosional, jadi gerakannya lambat dan tidak terarah. Aku bisa lihat celah di bahu, rusuk, bahkan lututnya. Sangat jelas. Kau harus belajar membedakan antara dikoreksi dan dihina. Apa yang terjadi di kantin tadi hanyalah fakta, tapi egomu menerjemahkannya sebagai serangan. Setiap perbuatan ada balasannya, dan inilah balasan untukmu. Ingat rasa sakit ini baik-baik. Jangan pernah berpikir untuk menggangguku lagi. Aku baru lihat mobil itu di sini. Sedan hitam, kacanya gelap. Punya tetangga baru mungkin ya? Tunggu, mobil itu kenapa tidak ada plat nomornya? Posisi parkirnya juga sengaja sekali menghadap ke jalan ini. Sial, jangan-jangan mereka mengawasiku.